Salam budaya. Lestari budayaku. Teman-teman, saya sekarang bersama Mas Dwi Widodo. Ini seniman tari dari Temanggung. Saya memberi apresiasi kepada Mas Dwi karena tahun lalu atau tahun sebelumnya lagi, tahun berapa Mas? 2019 ya, berarti 2 tahun lalu berhasil mengubah tari koncer, tari kesenian rakyat menjadi lebih fresh, lebih segar, lebih dinamis dan lucu. Nah, dia beri nama tari konser. Nanti tentang hal ini akan diceritakan panjang lebar oleh Mas Dwi. Tapi saya sekarang akan memberi gambaran dulu ya, bahwa wilayah Kabupaten Temanggung ini seperti wilayah geografisnya itu terdiri dari tiga bagian. Di selatan sampai barat itu berada di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Gunung Prau. Itu masyarakat gunung lah di sana ya penghuninya. Ada yang berada di daerah kaki gunung, bawah gunung, terdiri dari sawah-sawah. Itu di tengah dari timur, barat menuju ke utara. Di bagian timur menuju ke utara itu wilayah perbukitan, terdiri dari kebun, persil, hutan-hutan, banyak pepohonannya. Kalau di lereng gunung sudah sangat sedikit pohonnya, sawah ya jarang pohon. Uniknya di Temanggung ini ada dua karakter kesenian di wilayah yang dibelah oleh Sungai Progo. Maka disebut ada Brang Wetan dan ada Brang Kulon. Dua-duanya memiliki karakter kesenian rakyat yang berbeda. Brang Wetan itu meliputi kecamatan Kranggan, kemudian kecamatan Pringsurat, Kaloran, Kandangan, Jumo, Gemawang, ke utara ada Candiroto, Mbejen. Nah, kalau yang Brang Kulon berarti bukan Kranggan, bukan Kaloran. Brang Kulon itu ada kecamatan Tembara, terus Selopampang, ada kecamatan Paraan, Kedu, Tlogomulyo, Bansari, Kledung, Ngadirjo, ya itu ya. Nah, seperti kecamatan Bulu aja terdiri dari dua wilayah yang berbeda. Di lereng gunung itu kecamatan Bulu atas ya, itu kering sana karena di lereng gunung. Kalau kecamatan yang Bulu bawah, Bulu bagian bawah itu becek-becek karena banyak sawah. Jadi ada Bulu atas, ada Bulu bawah. Nah, jadi kan kok kumisnya makin tebal. Iya. Asli itu. Asli ini. Nah, karakter keseniannya berbeda-beda. Apa saja Mas di wilayah Brang Timur, Brang Wetan atau Brang Timur? Brang Timur setahu saya di sana memang karakternya, ini menurut saya, ya, karena memang karakternya yang persawahan seperti itu, mereka sawah dan hutan ya. Sawah dan hutan, Kebun. mereka lebih budayanya masuk itu lebih ke gecul, lebih ke Islami. Walaupun memang di Brang Kulon juga ada, tapi nuansanya juga akan berbeda dengan Brang Wetan. Nuansa Islami, nuansa gecul, nuansa keprajuritan. Gecul itu lucu. Oh, oke. Ya, oke. yang mengandung di dalam ada unsur itu humornya. ada humornya. Ya. Kemudian menurut saya itu
yang menjadi apa Yang intisari ya yang membedakan. Kalau di Brangkulon menurut saya ya mereka pekerja keras karena memang di lereng gitu perlu stamina yang kuat, maka di sana juga keprajuritannya itu juga berbeda dengan Brangwetan, dan juga keislamiannya juga nanti akan berbeda juga dengan di Brangwetan seperti itu. Bukan berarti yang Brangkulon nggak Islami, tetap Ya. Islami ya kan, seperti Kobro Siswo Ya, itu ada tetap, yang lain-lain kan juga ada nafas Islamnya. Islami. Namun karakter ketika berkesenian itu akan terlihat ya. Akan terlihat. Jaran Kepang saja di Brangkulon lebih Ya, energik, Energik. dan lebih masif di Brangkulon ya, Iya. Jaran Kepang. Kalau di Brangwetan yang dominan apa? Kalau Brangwetan itu setahu saya juga di sana ada Gatoloco, Iya. itu juga ada di konser itu juga ada di Brangwetan. Kemudian mungkin Brangwetan lebih dekat dengan Magelang dan lain sebagainya. Maka di situ ada pengaruh juga di kesenian yang ada di Brangwetan. Seperti adanya soreng, adanya topeng ireng dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh di Brangwetan. Tari konseran ya, kalau kita bicara hari ini tentang konseran, Ya, memang saya ingin ngobrol dengan jenengan soal konseran ya. Itu menggambarkan prajurit ya, ya itu tari dengan keprajuritan. musik yang sederhana, monoton. Tapi mungkin waktu itu ya dianggapnya luar biasa ya. Ya, kalau memang pada dasarnya musik kesenian rakyat itu memang berawal dari kesederhanaan. Ya, namun punya pengaruh perkembangan zaman. Ya. Nah, kemudian juga selera rakyat juga berubah. Nah, di situ juga akan mengalami perubahan. Nah, sekarang kita akan lihat cuplikan tari koncer yang lama, yang sekarang masih banyak dibawakan oleh para seniman-seniman di desa-desa, dan cuplikan tari konser yang sudah digubah oleh Mas Dwi dan kawan-kawan, diberi nama tari konseran. Nanti terlihat perbedaannya. Nih. Itu ya, kelihatannya Mas ya. Ya, Saya melihat yang konser itu, saya cari beberapa grup, ya kira-kira sama lah. Yang membedakan dominan hanya pakaian ya. ya, Kalau musiknya relatif rata-rata sama. rata-rata sama. Dan geraknya juga simple. Simple. Di situ memang tujuannya untuk apa? Di tari Konser itu. konser itu memang tari kesenian rakyat berawal dari kesederhanaan. Kemudian mungkin pada zaman dahulu itu pengkoreografer dan musiknya itu masih hanya sekedar terinspirasi dari kesenian lain, atau mungkin juga membuat sendiri itu dengan keterbatasan mungkin, terus akhirnya tercipta gerakan-gerakan yang sederhana. Dan memang tari kesenian rakyat itu di sana gerakannya selalu diulang-ulang. Itu menjadi ciri khas. Jadi
dari kerakyatan itu ketika suatu gerakan itu diulang-ulang itu akan menjadi suatu gerakan yang menonjol dan menjadi ciri khas. Dan ketika penari itu enjoy menarikannya itu, nanti akan memiliki kepuasan sendiri dari penarinya. Salah satunya in trance itu atau ndadi atau kesurupan. Nah, itu biasanya memang selalu berhubungan dengan masyarakat seperti itu. Ada trance juga kesurupan? Ada di konser itu? Iya, sebenarnya juga ada. Daerah lain punya konser nggak, Mas? Atau itu hanya di Temanggung? Menurut saya daerah lain tidak ada. Ya. Mas Dwi Widodo ini sudah melakukan pengamatan ya. Ya. Hanya di Temanggung dia melihat ada tari konser. Kemudian apa reaksi jenengan atau inspirasi yang jenengan dapat dari tari konser sehingga melahirkan gubahan baru tari konser bernama konseran? Ya. Saya menata lagi dan mengolah lagi tari konser itu awal mula itu memang berdasarkan berawal dari tari tradisional. Yeah. Dan di sana saya menemui ketika melihat itu luar biasa spiritnya. Yang memang notabene kebanyakan dilaksanakan oleh bapak-bapak. Bapak-bapak yang usianya sudah bisa dikatakan di sana tua ya. Yeah. Karena memang sudah berkeluarga dan di situ jarang sekali generasi muda yang kelihatan tertarik di sana. Beda dengan kesenian Temanggung yang lainnya. Kesenian Temanggung yang lainnya kebanyakan generasi muda sudah ikut andil, tapi di dalam seni konser ini, tari konser ini di situ kebanyakan bapak-bapak dan di situ staminanya luar biasa. Dan mereka enjoy melakukan gerakan-gerakan dengan musik yang sederhana itu, mereka memang sangat menikmati. Itu yang menjadi inspirasi saya. Ya, memang prinsipnya kesenian rakyat itu kan untuk mereka sendiri, ya. Untuk hiburan sendiri, ya. Di sela-sela kehidupan sehari-hari bertani. Berarti dengan gubahan tari konser menjadi konseran ini, jenengan ingin anak-anak muda tertarik? Salah satunya tujuannya seperti itu. Dengan di situ saya mengkombinasikan atau memasukkan sedikit nuansa dance atau gerakan-gerakan yang modern gitu. Yeah. Tapi saya tetap mengemasnya dengan nuansa tradisional, dan juga saya dalam menggarapnya itu tidak lepas dari unsur-unsur yang memang di situ menjadi ciri khas. Jadi dalam penggarapan itu memang sangat-sangat perlu dipertimbangkan. Sebentar, itu kalau saya melihat tari konseran, ya, karya jenengan, itu total loh, membuatnya ya. Ya. Dari sisi tari, musik dan kostum. Ya. Berarti kan melibatkan setidaknya 3 seniman ini. Iya. Mengorganisirnya bagaimana dulu? Kalau organisasi dari 3 seniman itu karena memang kita di belakangnya itu kita sudah ngobrol dulu, terus kita menyatukan konsep dan lain sebagainya. 3 orang ini selama ini intens bertemu atau nggak pernah berhubungan sama sekali? Kalau bertemu mungkin juga ketika pas waktu latihan mungkin. Tapi kalau hubungan itu selalu kita jalin hubungan dengan selalu mungkin lewat media sosial atau apa gitu. Mereka orang yang sudah dikenal lama oleh jenengan? Sudah. Oh, ya. Teman ya? Teman. Ya. Dan kebetulan juga saya di situ kan juga selain menata tari juga dipercaya untuk mengkonsep semuanya, walaupun memang nanti konsep itu akan saya serahkan juga kepada 2 teman saya yang lainnya. Ya. Yang bikin kostum siapa namanya? Mas Sabar. Mas Sabar, orang mana? Orang Temanggung juga, orang mana itu?
Mertan atau mana ya? Mertan. Atau Nek saya nganu musik musik itu Ahmad Nur Arifin namanya. Kalau panggilannya itu sering disebut Bawuk gitu. rumahnya mana? Rumahnya itu daerah mana? Selopampang. Selopampang. Ya. Jenengan kan Bulu ya. Saya Bulu. Desa Gedangan Bang Gedangan itu dekat apa sih? Desa namanya Gamelan itu? Eh, kalau itu lereng Sumbing, saya Ah. di lereng Sumbingnya itu. Lereng Sumbing. Iya. Bulu ke atas toh? Bulu ke atas. Iya. Hmm. Apa sih desa apa yang nama Gamelan itu loh? Lupa saya. Nah, ayo komen. Desa apa di lereng Sumbing, yang namanya mirip nama gamelan? Komen ya. Terus berapa lama proses kreatifnya? Prosesnya itu kalau dihitung waktu itu 1 bulan. Cuman kalau dihitung latihan ya kira-kira 15-an lah. 15 kali latihan. 15 kali latihan. Sekali latihan 2 jam. Sekali latihan 2 jam. 15 kali 2 30 jam. 30 jam. Lumayan ya. Karena memang kalau kita sudah siap konsep, itu waktu 2 jam itu akan lebih efektif daripada kita nggak bingung, nggak bingung. Di situ masih nyari, masih apa, itu akan memperpanjang proses juga. Itu informasi yang saya dapat menang lomba ya Ya, di Jawa Tengah. di ya? Jawa Tengah. Apa lomba apa? Lomba Festival Tari Jawa Tengah. Hmm. Itu sebenarnya kan memang awalnya itu kita dapat amanah atau dapat tugas dari Dinas Kebudayaan itu untuk mengikuti seleksi parade tari pada waktu itu. Cuman karena waktu yang sudah mendesak, kemudian itu kita batalkan dan akhirnya ada lagi event lomba Festival Tari Jawa Tengah itu. Yang parade itu Jawa Tengah atau nasional? Parade itu seleksi, jadi seleksi. masih taraf Jawa Tengah dulu. Nanti setelah itu baru yang dari Jawa Tengah perwakilan untuk ke Taman Mini. Ya. Penyelenggaranya Kementerian atau Taman Mini? Taman Mini. Taman Mini. Ya. Nah, sebelum melakukan mengubah tari konser menjadi konseran itu, Mas, Ya. jenengan sudah intens di kegiatan seni tari? Saya sudah, alhamdulillah juga sudah dan sedikit banyak pengalaman yang saya terima dari guru-guru saya. Di mana itu? Saya itu di Jogja. Ya. Dan juga pada waktu SD juga saya mengikuti porseni lomba tari tingkat Jawa Tengah juga. SD sudah urusan lomba tari tingkat Jawa Tengah? Iya. Yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas tentang tari konseran itu, Ya. atau tari konser. Ya. Dengan coba dibahas agak detail supaya kita bisa punya referensi. Oh, tari Ya. konseran itu sejatinya ini, itu, dan lain-lain. Monggo. Ya. Sebenarnya kenapa saya mengulas tari konser yang memang mungkin di bagian Brangkulon atau bagian Temanggung, bagian yang selain Brangwetan Kurang itu dikenal ya? kurang dikenal. Iya. Itu, dan sebenarnya juga Temanggung itu banyak sekali macam kesenian rakyat yang memang di situ banyak macamnya. Tidak hanya kuda lumping atau jaran kepang itu. Ya. Dari beberapa informasi yang saya dapat, tari konseran itu sebagai cara orang-orang di desa yang menjadi laskarnya Diponegoro itu berlatih keprajuritan, Ya. berkamuflase dengan cara berlatih tari seni. Nah, benar tidaknya saya nggak tahu ya, karena belum menemukan referensi, itu kan hanya cerita rakyat ya. Ya. Nanti yang dengar informasi ini tulis ya di komen ya. Ya. Nah, Mas, soal sejarah kesenian rakyat ini kan memang kita
lemah ya. Iya. Referensinya juga jarang. Tapi jenengan kesini akan lebih pas kalau bicara soal unsur-unsur kesenian di tari koncer Oh ini. iya. Mungkin bisa menjelaskan dari sisi gerak, tari, musik, dan pakaian. Iya. Monggo. Eh, dalam menggarap tari konceran itu saya memang tidak lepas dari ciri khas dari tari koncer itu, yang memang dari kostumnya itu menggunakan penutup kepala itu dan menggunakan serempang, 2 serempang. Kemudian di sana juga menggunakan properti tombak yang pendek, bisa dikatakan pendek, karena tombak pada umumnya kan panjang-panjang, tapi pada kesenian koncer itu menggunakan tombak pendek atau pedang dan lain sebagainya. Nah, saya juga menggunakan itu sebagai properti tari pada tari konceran. Kemudian dari segi musik juga pada intinya di situ menggunakan terbang, tapi yang dipukul menggunakan pemukul dari bambu. Itu pada ciri khasnya juga seperti itu. Jadi agak cepat gitu ya? Ya, agak cepat, seperti hampir sama dengan musiknya soreng. Iya, iya, iya. Deng, 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 deng. Nah, itu. Kemudian ada juga yang memang di situ di tari koncer itu mempersiapkan barisannya itu menggunakan fluid. Nah, itu juga saya olah lagi karena fluid itu menarik ketika suaranya itu bisa berbeda dan itu ditata itu kan menjadi menarik juga. Tuh. Kemudian dari segi gerak itu memang ciri khasnya itu gerakan kaki dan kepala itu sing gini-gini itu memang menjadi gerakan yang selalu diulang-ulang di tari koncer, sehingga saya tertarik, ini yang memang jadi sorotan gitu. Itu bukan unsur lucunya di situ ya? Bukan, itu gerakan yang inti setiap itu ya, diulang-ulang terus ketika pindah itu ya. Itu saya serap, kemudian saya kembangkan lagi, tidak hanya monoton, tapi pindah itu bisa digunakan 8 kali hitungan atau 16, bahkan bisa diacak gitu, sehingga penonton itu juga tidak bosan melihatnya. Dan kemudian saya juga melihat lagi di tari koncer itu ada yang menggunakan properti kuda atau kuda kepang. Nah, terus saya muncul ide. Oh, itu variasinya ya? Itu mungkin juga ada seperti itu, karena memang mungkin juga prajurit yang mengiringi berkuda atau apa gitu. Itu akhirnya saya tampilkan di situ, ada kuda tapi yang munculnya itu tidak disangka-sangka, tidak dinyana-nyana gitu. Awalnya nggak kelihatan. Di ending itu bisa dimunculkan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita sebagai penata atau pengen mengolah lagi kesenian itu, seperti itu yang harus diperhatikan. Jadi penonton itu juga tidak bosan, dan esensi pada kesenian awalnya itu juga tidak kita tinggalkan. Yang saya agak tertarik itu kalau mengamati kesenian tradisi, baik koncer, Ya. terus kobro siswa, itu menggunakan properti yang kebarat-baratan ya, pakai fluid seperti ini masinis penjaga stasiun. Iya. Topi masinis atau penjaga stasiun. Iya. Kenapa ya? Atau karena melihatnya itu kok unik gitu kali ya? Mungkin ada yang tahu itu mungkin unik, terus diserap oleh masyarakat seni tradisi menjadi properti. Tapi soal peluit tadi, Mas. Iya. Kalau tujuan tari koncer untuk latihan ke prajuritan zaman Diponegoro, kalau pakai peluit kan jadi berisik, Mas. Iya. Ketahuan Belanda nanti. Ya, sejarah nggak tahu lah ya. Ya, tapi juga ada juga yang menggunakan kacamata hitam. Biar nggak ngeliat Belanda. Nggak tahu. Pakai kacamata hitam. Instrumennya apa saja itu di tari koncer? Instrumen musiknya, alat musiknya. Musiknya itu kalau di tari koncer itu sederhana. Itu ada terbang,
kemudian malah di sana tidak menggunakan alat pukul gamelan seperti gamelan lengkap di sana. Seperti bende, Enggak pakai. itu pakai bende, tapi Oh. kalau saron dan lain Dan sebagainya lain tidak pakai. Kemudian karena kita pengen menambah suasana agar lebih mendapatkan suasana itu, walaupun memang dari bende itu bisa sebenarnya, cuman biar lebih banyak nuansanya itu, akhirnya pada tari konceran itu kita menggunakan suara atau alat musik dari saron, terus apa, gong kempul dan lain sebagainya. Efek-efek bunyian lucu itu yang di tari konceran yang jenengan Ya, itu dari apa? itu juga dari efek keyboard ya itu. Oh, keyboard. Karena memang penyusunannya kita menggunakan alat musik keyboard yang sudah ada sampling musik gamelan itu, kemudian di bagian yang biar anak muda itu tersentuh itu dikasih efek-efek yang modern seperti itu. Dari hasil jenengan bikin konceran, sekarang sudah ada nggak grup lain yang menarikan konceran? Sementara ini belum ada, iya. Tapi memang sudah banyak yang apa istilahnya bilang sama saya, Berlatih. minta izin untuk menarikan menarikan. gitu, terutama untuk anak-anak SD. Gitu kan, Saya rasa itu supaya gini Mas, itu tidak rumit itu, Tidak toh? rumit. Tidak rumit. Berbeda dengan senda tari. Ya, Senda tari itu berat. Nah, sulit diduplikasi. Nah, Iya. konceran itu kan mudah mudah diduplikasi, ditirukan lah ya. mudah ditirukan. Iya. Kalau itu terjadi pas 17-an Agustus itu enggak nari itu melulu, apa namanya, waroan melulu, Arahan, ya. variatif lah. Iya. Nah ini tolong nih para penggerak seni di desa-desa, masih banyak kesenian di Temanggung ini yang bisa dieksplor. Ya, Kalau bingung bagaimana caranya menampilkan agar lebih menarik, nih ada Mas Dwi Widodo, nanti bisa telepon beliau nih untuk ngajari tari koncer yang sudah dimodifikasi menjadi tari konceran. Dan tadi kalau ngelihat videonya kan asik gitu, indah, musiknya dinamis, ada gerak lucunya juga. Nah, kita ini dalam mementaskan kesenian rakyat itu jangan monoton. Masih banyak yang bisa dieksplor. ya. Jalan Kepang itu heran saya dengan orang Temanggung. Nggak ada bosan-bosannya. Bahkan kelompok seni Jalan Kepang nambah terus tiap tahun. Tapi top itu. Nah, itu kreasinya macam-macam. Iya. Kita sih berharap konceran ini bisa mendorong minat masyarakat terhadap seni tari koncer. Ya. Jarang loh mendapatkan pertunjukan tari koncer yang masih asli itu. Iya. Kalau di Kaloran tuh desa apa tuh saya pernah ngelihat ada itu. Saya juga kurang tahu. Nah, waktu itu risetnya di mana? Saya kebetulan risetnya melalui teman yang punya saudara di sana, Di? sama di Kaloran itu atau di Oh. Breng Surat itu, sama melalui video di YouTube itu. Karena memang proses kita kan 1 bulan. Oh, karena waktu ya. Ya, terus akhirnya tidak bisa riset secara mendalam dan saya hanya menangkap intinya saja gitu. Terus akhirnya saya kembangkan di situ. Sekarang sedang aktivitas apa, Mas? Kalau sekarang biasa di SMP, Sampai mana? SMP 3 Bulu. Oh, Ya. Kalau kemarin juga alhamdulillah saya dilibatkan untuk pertunjukan tari Nirmala itu di acara ulang tahun Temanggung itu. jenengan nama siapa? Saya Sama siapa? sama teman-teman Oh, ya, yang dari grup BBM bersama bimbingan bersama maestro. ya. Jadi SMP 3 Bulu Bulu. sudah rutin
Iya. menjalankan kegiatan Kegiatan. ekskul tari gitu ya? Enggak, di sana intra. Oh, intra. Ya, Ekskul sama intra apa bedanya? kalau ekskul kan tidak dalam pelajaran gitu. Ah. Tapi kalau intra kan masuk dalam materi Oh, pokok berarti pembelajaran. lebih Kalau keren saya itu di prakarya, Pak. prakarya. Iya, bukan seni budaya tapi prakarya. Tapi di sana. berkarya tari. Berkarya tari. Kalau yang prakarya dimaksud kan craft ya. Nah, iya. Tapi ini diisi tari. Di kesenian, Kesenian ya, budaya. nggak apa-apa. Iya. penting ada materi yang dibutuhkan gitu. Iya. Dan ini saya punya apa ya? Punya pesan juga untuk semuanya yang menonton ini. Marilah kita membuka wawasan lagi. Di Temanggung itu masih banyak kesenian yang bisa kita angkat agar Temanggung itu lebih kaya akan kesenian tradisionalnya. Nah, itu jadi kita bisa bereksperimen, kita bisa kita bisa mengolah lagi dan belajar seperti Nah, itu. caranya gimana? Kadang kan kita bingung Ya, mau mengangkat kesenian tradisional yang sudah tidak dikenal itu piye carane itu kan jenengan sebagai praktisi ya, dan pernah melakukan mungkin perlu ngasih kiat-kiatnya. ya. Kiat-kiat kalau mau membuat suatu atau mengolah suatu pertunjukan itu ya, Pak. Jadi kita memang pertama itu butuh referensi. Entah itu dari buku, entah itu dari video, entah itu dari kesenian yang asli atau kesenian yang lainnya. Itu kita memang pertama butuh referensi, tapi dari referensi itu kita harus bisa mengolah lagi. Jangan dari referensi itu kita terapkan juga di penggarapan kita. Di Perpusda ada nggak referensi tentang budayaan maupun kesenian gitu? Kalau kesenian lokal Temanggung saya kira ada di sana, Pak. Pernah lihat? Belum ke sana. Nanti coba pemirsa yang tahu di Perpusda Temanggung ada nggak buku-buku tentang kebudayaan, tentang kesenian tradisi dan lain-lain. Ya. Kalau ada yang tahu komen ya. Itu terus setelah kita olah, kita padukan dengan kesenian yang akan kita garap dan kita olah lagi, kemudian keluarnya itu akan pasti berbeda. Tapi mohon maaf, ini kebanyakan kalau kita senengnya membeli jadi gitu istilahnya. Itu nek nggak beli yo kita nuangkan yang sudah ada gitu. Ya. Tanpa harus melalui proses pengolahan atau berpikir di situ. Di desa-desa ini kan banyak sekali kelompok seni. Ya. Banyak sekali pelaku seni. Ya. Untuk memulai hal baru harus apa dulu yang dilakukan? Yang dilakukan itu yang penting berani dulu. Berani dan percaya diri dan intens. Jangan jangan takut. Nggak mau garap musik kok bisanya cuma gini, mau dipentaskan takut. Ya. Terus apalagi sudah membuat takut lagi. Padahal itu sebenarnya malah dari kita itu malah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Malah kita bisa punya argumen sendiri daripada kita mengambil dari orang atau mana terus diakui sendiri. Ya, itu malah masalahnya kan susah. di desa kekurangan SDM untuk membuat sesuatu yang baru masih terbatas. Nah, Kalau menurut saya tidak terbatas, Pak. Tapi mereka masih belum pede kalau pede. ketika menggarapnya itu. supaya pede harus dilakukan dengan cara apa dulu? Kalau mau pede ya salah satunya di desa kita bisa bereksperimen melalui anak-anak. Kita berikan keterampilan itu atau kita yang menggarap nanti mereka yang melakukan. Perlu nggak dirangsang dengan kompetisi lomba cipta karya tari tingkat desa gitu kan? Ya. Perlu nggak hal-hal seperti itu? Kalau memang nanti di situ
mereka bisa satu rasa, itu akan menjadi positif, itu bagus Pak. Tapi kadang kalau kompetisi itu nanti takutnya ada yang persaingan, terus nanti efeknya juga akan banyak. Alangkah baiknya itu kalau di desa itu apresiasi. Jadi ketika di situ ada seseorang yang punya kemampuan, nah itu patut kita apresiasi, kita beri wadah, itu malah mereka lebih leluasa gitu daripada nanti si A si B nanti. Nah ini repotnya karena kurang pede tadi. Ya. Akhirnya para kreator di desa itu tidak tampak, tidak kelihatan. Ya. Kita juga susah mencarinya. Nah, yang saya maksud begini ya, bahwa sumber daya kebudayaan di Temanggung ini luar biasa besarnya. Biasa. Hanya untuk mencapai level yang lebih tinggi kan dibutuhkan upaya-upaya. Iya. Nah, upaya-upaya inilah yang kemudian perlu dipikirkan baik oleh gerakan masyarakat maupun oleh pemerintah. Kalau porsi saya kan porsi tukang gambleh. Jenengan praktisi, nanti ada yang lain-lain lagi juga praktisi. Itulah potensi sumber daya kebudayaan di Temanggung. Nah, kita tidak boleh hanya berharap kepada satu pihak, tapi kita juga harus mengisi kekosongan agenda kebudayaan itu harus bisa kita isi sendiri. Kira-kira gitu ya? Saya ini cuma ngawur ini. Pada intinya kan kesenian tradisi di Temanggung ini banyak. Tidak hanya jaran kepang dan topeng ireng. Yang kecil-kecil nggak terlihat ini perlu digali ya? Perlu kita gali. Untuk apa? Untuk lebih mengenalkan bahwa ini loh, ternyata Temanggung itu punya kesenian yang macam-macam gitu loh Pak. Lah kalau masyarakatnya nggak mau mengenal? Kita yang sebagai generasi muda itu yang memang harus melestarikan kan, harus selalu respect terhadap kesenian tradisional itu. Anak di Temanggung itu nggak latihan jaran kepang, tapi begitu dengar musik jaran kepang otomatis bisa nari jaran kepang. Ini aneh ini. Nah, harapannya kesenian yang lain juga seperti itu. Ya. Jenengan concern di pengembangan kesenian, concern menjadi guru bagi siapapun, khususnya generasi muda. Ya, yuk kita jadikan agenda gerakan kebudayaan yang pernah kita obrolkan di Gunung, waktu musyawarah kebudayaan Pakuwon Boloturonggo, kita laksanakan.